Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita saat ini berkumpul bersama di dalam Komselval, kelompok sel revival. Kita akan bersama-sama bersekutu dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan satu pujian dulu berjudul Sekalipun dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau sampai kasihku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah juga, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa dalam nama Yesus. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih kalau hari ini kami, seberapapun kami yang ada, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan, dan juga yang terpenting adalah kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan bantu, Tuhan tolong, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, khususnya hamba-Mu yang sudah akan menyampaikan materi. Kau juga bantu, berkati semua setiap kami yang ada di tempat ini saat ini, yang sudah meluangkan waktunya, tenaga, pikirannya untuk mau datang mencari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati semuanya. Dan kami akan segera mulai Komselval kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Oke, jadi sebelum saya masuk dalam pokok pembahasan, saya akan sedikit cerita di dalam sebuah novel yang berjudul The Chosen karya K.
Kempot ya. Ini dikisahkan tentang seorang pemuda Yahudi bernama Danny Saunders. Danny Saunders ini dibesarkan di dalam sebuah keluarga Ortodoks. Nah, si Danny ini percaya bahwa orang Yahudi adalah orang-orang pilihan Allah, dan karenanya mereka percaya bahwa mereka itu tidak perlu belajar atau mempelajari kebenaran lagi, oleh karena mereka meyakini bahwa diri mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, lalu kemudian Danny ini bertemu dengan seorang pendeta Kristen yang bernama John Beers. Nah, Beers akhirnya mengajari si Danny ini tentang kebenaran Injil. Dan dari situ si Danny ini mulai menyadari bahwa dia telah salah percaya. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa orang percaya itu perlu belajar dan perlu mempelajari kebenaran untuk dapat memahami kehendak Allah. Dan dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pendeta Kristen. Dia percaya bahwa orang percaya itu perlu belajar dan mempelajari kebenaran untuk dapat melayani Allah dengan lebih baik. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk orang Kristen. Kebenaran itu adalah dasar dari setiap keputusan dan tindakan kita. Tanpa kebenaran, kita tidak akan dapat hidup dengan baik dan benar. Pemahaman akan kebenaran itu menjadi salah satu aspek yang sangat penting di dalam perjalanan spiritual seorang Kristen. Orang percaya atau orang Kristen tetap perlu untuk belajar dan menggunakan akal budinya untuk memahami kebenaran. Orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk menggali pemahaman mereka sendiri dan tidak hanya mengandalkan pencerahan secara instan. Nah, Tuhan memberikan kita akal budi dan kemampuan untuk mempelajari kebenaran. Dan dari itu kita harus menggunakan anugerah ini. Sebab tanpa belajar, orang Kristen itu akan beresiko salah menginterpretasikan atau beresiko meremehkan pesan firman Tuhan pada akhirnya. Nah, berkaitan dengan ini semua, maka hari ini saya akan membagikan renungan di bawah tema peranan Roh Kudus dan tanggung jawab manusia atau tanggung jawab orang Kristen. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ayat yang sangat penting dari Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, di mana ayat ini berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat ini Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan datang untuk mengajar dan mengingatkan orang percaya tentang segala sesuatu yang telah Dia katakan dan ajarkan. Nah, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya. Dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-26 ini, kita akan melihat beberapa aspek penting dalam firman ini. Maka hari ini kita akan mempelajari beberapa aspek penting itu. Nah, apa saja aspek pentingnya? Yang pertama adalah pengenalan akan Roh Kudus. Pertama-tama kita akan memahami secara singkat beberapa hal tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu sih? Ya kan? Kita harus tahu terlebih dahulu siapa Roh Kudus itu. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Roh Kudus itu bukanlah sekedar kekuatan atau tenaga aktif Allah seperti yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehuwa atau saksi-saksi Yehova. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, jadi ada Allah Bapa,
Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, ini hanya sekilas saja tentang Tritunggal ya, karena tidak sedang membahas doktrin Tritunggal. Kemudian siapa Roh Kudus? Roh Kudus, yang kedua, Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, ini terlihat ketika Roh Kudus itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi dan memiliki ciri-ciri seorang pribadi. Nah, jika kita melihat ayat nas tadi ya, Yohanes 14 ayat yang ke-26 yang di bagian B, dikatakan dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan. Kemudian di dalam kitab yang lain kita coba lihat di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-20a. Dikatakan di sana, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Kemudian lagi di dalam Lukas 12 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, semua itu jelas adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi. Kemudian Roh Kudus ini mempunyai pikiran. Nah, ini juga adalah salah satu ciri-ciri seorang pribadi. Tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Nah, bahwa Roh Kudus itu bisa mengajar atau mengingatkan, ini kan jelas menunjukkan bahwa dia itu mempunyai pikiran. Dan mempunyai pikiran itu adalah salah satu ciri dari seorang pribadi. Bukan hanya saja mempunyai pikiran, namun Roh Kudus juga mempunyai ciri-ciri seorang pribadi yang lain. Nah, seperti contohnya, Roh Kudus itu apa? Mempunyai perasaan. Nah, jika kita melihat di dalam Efesus 4 ayat 30, kemudian Yesaya 63 ayat yang ke-10, kedua ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan atau menyedihkan Roh Kudus. Dan itu menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai perasaan. Selain mempunyai perasaan, apalagi Roh Kudus mempunyai kehendak. Ketika kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai kehendak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah maksudnya rumah Allah ya. Tetapi anehnya dia melanjutkan dengan kata-kata dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, kalau memang tubuh kita ini adalah bait Allah atau rumah Allah, maka itu seharusnya berarti bahwa Allah lah yang tinggal di dalam tubuh kita. Tetapi di sini apa? Paulus mengatakan Roh Allah, artinya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, maka di sana Rasul Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, belajar dari beberapa hal tentang Roh Kudus tadi, maka adalah penting bagi kita orang percaya untuk tidak memandang rendah atau mungkin menomorduakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dapat dan boleh bergantung sepenuhnya di dalam segala hal. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, kalau kita tadi sudah belajar pengenalan akan Roh Kudus, tentang siapa Roh Kudus, nah maka sekarang di poin yang kedua ini kita akan mempelajari tentang apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan seorang Kristen berdasarkan Yohanes 14 ayat 26, dan apa yang menjadi tanggung jawab orang Kristen di dalam pengetahuan akan kebenaran.
Ayo sekali lagi kita baca ayatnya ya. Dikatakan di sana apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, maka kita dapati ada beberapa peranan Roh Kudus di dalamnya. Nah, apa saja perannya dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, mengajar. Roh Kudus itu adalah guru yang sempurna. Dia mengajar kita tentang firman Tuhan dan membimbing kita di dalam pemahaman akan kebenarannya. Termasuk di dalamnya mengajar kepada orang percaya bagaimana harus menafsirkan segala perkataan Kristus atau menafsirkan firman Tuhan itu dengan benar, sehingga mereka pun dapat mengajari orang lain dengan benar. Nah, mengenai hal ini di dalam komentarnya John Gill itu berkata, dia akan mengajarimu segala hal. Ini adalah pekerjaan dan urusan roh yang benar untuk mengajar, menafsirkan, dan menjelaskan semua hal yang telah dikatakan Kristus kepada mereka untuk membuatnya lebih jelas dan mudah dipahami, untuk mengajar mereka dalam segala hal yang diperlukan untuk keselamatan agar mereka mengetahuinya dengan baik sehingga mereka dapat mengajari orang lain. Itu kata Gill. Nah, jadi contohnya ini. Contohnya pengajaran Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Nah, itu di dalam Yohanes 14 ayat 26 ayat nas kita tadi ya, di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Roh Kudus akan mengajar mereka dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah Dia katakan kepada mereka. Kemudian contoh berikutnya, pengajaran Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Nah, di dalam surat-surat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mencatat peran Roh Kudus dalam memberinya pengertian tentang kebenaran dan ajaran Kristus. Nah, sebagai contoh dalam 1 Korintus 2 ayat 13, Rasul Paulus ini menulis seperti ini. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan Modern Bible dikatakan, kami juga membicarakan hal-hal ini tidak dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan hal-hal rohani secara rohani. Nah, dalam konteks ini, Rasul Paulus mengakui peran Roh Kudus di dalam mengajar dan memberinya pemahaman tentang kebenaran. Kemudian yang ketiga, pengajaran Roh Kudus kepada semua orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima darinya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ini kalau di dalam terjemahan lain, ini akan tampak jauh lebih jelas. Seperti di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dikatakan di sana apa? Tetapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan rohnya padamu, dan selama rohnya ada padamu, tidak perlu ada orang lain yang mengajar kalian. Sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu, dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu hendaklah kalian taat pada apa yang diajarkan oleh roh itu, dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus.
Sebagai catatan ya, perlu diketahui bahwa orang lain, tadi kan kita sempat menyebutkan ada kata-kata orang lain ya. Perlu diketahui bahwa orang lain di dalam ayat tadi itu, di dalam konteksnya itu merujuk kepada penyesat-penyesat atau orang-orang yang berusaha akan menipu. Nah, itu yang dimaksudkan orang itu tadi seperti itu. Jadi bukan berarti kita itu benar-benar tidak boleh diajar atau belajar dari orang lain dalam proses kita memahami atau belajar kebenaran. Artinya apa? Artinya selama ada orang yang sudah diajar oleh Roh Kudus dalam kebenaran, maka jelas kita boleh diajar dan belajar darinya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya itu memiliki Roh Kudus yang mengajar mereka tentang kebenaran-kebenaran rohani dan ajaran-ajaran Allah. Itu tadi mengajar. Kemudian yang kedua, Roh Kudus, peran Roh Kudus itu untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Pengingat atas firman Tuhan. Roh Kudus dapat mengingatkan seseorang tentang ayat-ayat Alkitab yang relevan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, misalnya ketika seseorang itu menghadapi ujian atau masalah, Roh Kudus itu bisa membawa kembali ayat-ayat yang menguatkan iman dan memberi hikmat. Nah, ini berarti Roh Kudus membantu kita agar kita itu tidak lupa dan tetap setia pada ajaran-ajaran Kristus atau kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya kembali lagi kita dalam ayat Nas. Dalam ayat ini Yesus itu berbicara pada murid-muridnya tentang peran Roh Kudus sebagai pengingat, karena dikatakan tadi sana, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam konteks ini, Yesus berbicara tentang bagaimana Roh Kudus akan membantu para murid untuk mengingat ajaran dan kata-katanya. Nah, ini mencakup pengingatan terhadap pengajaran-pengajaran Yesus yang mereka sudah terima atau yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Selain itu, pengingatan oleh Roh Kudus juga dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus mengingatkan orang percaya, contohnya untuk tidak berbuat dosa. Nah, misalnya ketika seseorang itu sedang tergoda untuk melakukan dosa, nah, Roh Kudus akan mengingatkannya tentang konsekuensi dosa tersebut. Kemudian Roh Kudus mengingatkan orang percaya untuk melakukan hal yang benar. Nah, misalnya ketika seseorang itu sedang ragu untuk melakukan sesuatu yang benar, Roh Kudus akan memberikan keyakinan kepadanya untuk apa? Melakukannya. Lalu Roh Kudus sebagai pengingat apa? Roh Kudus mengingatkan orang percaya tentang janji Tuhan. Nah, misalnya ketika seseorang itu sedang mengalami kesulitan, Roh Kudus akan mengingatkan tentang janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Nah, tetapi rupa-rupanya ada sedikit masalah di sini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menafsirkan secara tidak bertanggung jawab, bahkan salah di dalam menafsirkan ayat ini. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa orang Kristen bisa hanya mengandalkan Roh Kudus di dalam pengetahuan. Mereka percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan mereka pemahaman itu secara instan. Nah, pandangan ini jelas tidak benar dan bahkan salah. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, dan bukan juga adalah cara kerja Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus memang adalah penolong yang akan membimbing dan mengajar manusia, tetapi dia tidak akan mengajar secara instan. Orang Kristen itu tetap perlu untuk belajar dan menggunakan akal budinya untuk memahami kebenaran. Belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan
yang namanya waktu dan juga usaha. Orang Kristen perlu mempelajari dari berbagai sumber, mulai dari Alkitab, buku-buku, artikel-artikel, dan bahkan orang lain yang telah diajar oleh Roh Kudus. Nah, di dalam proses ini, peran Roh Kudus itu memegang peran sentral di dalam membimbing, menerangi, dan membantu orang Kristen untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai kebenaran. Roh Kudus itu adalah penolong yang akan membimbing dan mengajar orang percaya. Namun Roh Kudus itu tidak akan menggantikan belajar. Nah, ini yang perlu untuk selalu kita ingat. Roh Kudus itu tidak akan menggantikan belajar. Ada salah satu teolog Kristen yang mengajarkan pentingnya penggunaan akal dan usaha manusia di dalam memahami kebenaran Allah. Itu adalah Agustinus dari Hippo. Nah, ini Bapak Gereja ya. Nah, Agustinus ini menekankan bahwa iman dan akal bekerja bersamaan dalam upaya memahami iman Kristen. Meskipun dia meyakini peran Roh Kudus dalam memberi penerangan, dia juga menekankan peran akal dan pendidikan. Itu artinya proses belajar itu tetap diperlukan. Ini salah satu kutipan terkenalnya dari Agustinus ya. Agustinus berkata, berdoa seolah-olah segalanya tergantung pada Allah, tetapi bekerja seolah-olah segalanya tergantung pada kamu. Jadi sekali lagi, usaha kita di dalam belajar itu juga sangat-sangat menentukan. Nah, dalam kutipan ini, Agustinus menekankan pentingnya berdoa dan mengandalkan Roh Kudus di dalam memahami kebenaran. Tetapi, dia juga menekankan bahwa usaha manusia, belajar ya maksudnya, dan penggunaan akal di dalam mempelajari ajaran kebenaran itu sangat penting. Itu dari Agustinus Hippo. Nah, selain dari Agustinus dari Hippo, ada juga banyak teolog Kristen yang membagikan pandangan bahwa manusia itu perlu menggunakan akal dan usaha, itu artinya belajar ya, di dalam memahami kebenaran selain bergantung pada Roh Kudus. Nah, ini saya berikan beberapa pandangan lagi dari beberapa teolog-teolog terkenal ya. Ada Thomas Aquinas. Di dalam pandangannya, dia menggabungkan pemikiran dari Aristoteles dengan teologi Kristen dan menganggap bahwa akal manusia adalah alat yang penting dalam memahami iman. Itu pemahaman dari Thomas Aquinas. Kemudian yang kedua ada John Calvin. Nah, Calvin ini adalah salah satu tokoh reformasi Protestan yang sangat menekankan pendidikan dan penggunaan akal di dalam memahami kitab suci. Dia percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja melalui Alkitab dan manusia perlu belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan akal sehat. Itu kata Calvin. Lalu berikutnya ada Martin Luther. Nah, Martin Luther ini adalah salah satu tokoh paling terkenal ya dalam reformasi Protestan. Ini dia juga sangat mementingkan pengajaran dan pemahaman Alkitab. Dia mendukung akses langsung orang percaya terhadap Alkitab dan mendorong pendidikan bagi semua orang agar mereka dapat membaca dan memahami firman Tuhan. Ya, jadi orang percaya atau orang Kristen itu tidak bisa hanya mengandalkan Roh Kudus di dalam pengetahuan. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Roh Kudus itu adalah penolong yang akan membimbing dan mengajar orang percaya. Tetapi orang percaya tetap perlu untuk belajar dan menggunakan akal budinya untuk memahami kebenaran. Artinya apa? Artinya ada peranan Roh Kudus dan ada tanggung jawab orang percaya
di dalam proses memahami kebenaran. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Peranan Roh Kudus yang keempat adalah memberikan penghiburan. Roh Kudus juga adalah penghibur bagi setiap orang percaya. Dia mendekat dan memberikan penghiburan dalam hati kita saat kita itu merasa sendirian atau sedang terluka atau galau lah kalau dalam bahasa sekarang ya. Nah, itu contohnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sana, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam ayat ini Rasul Paulus bersaksi bahwa Roh Kudus itu menghiburnya di dalam segala kesusahannya. Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Rasul Paulus ketika dia menghadapi berbagai tantangan di dalam pelayanan. Kemudian ada juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin besar, makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu menghibur jemaat mula-mula. Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada jemaat mula-mula ketika mereka sedang menghadapi penganiayaan. Dengan Roh Kudus sebagai penghibur, maka orang percaya atau orang Kristen tidak akan pernah merasa sendirian atau putus asa. Roh Kudus akan selalu ada untuk kita, memberikan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan. Amin. Amin. Oke, jadi kesimpulannya ada 2 aspek penting yang harus orang Kristen tahu agar pengetahuan akan kebenarannya itu dapat bertumbuh. Yang pertama yang harus dia tahu adalah pengenalan akan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, orang Kristen atau orang percaya harus tahu peranan Roh Kudus dan tanggung jawab orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, belajar dan mempelajari kebenaran itu adalah suatu hal penting bagi orang percaya atau orang Kristen. Karena belajar dan mempelajari kebenaran itu akan membantu orang percaya untuk satu, memahami kehendak Allah. Kemudian yang kedua, bertumbuh dalam iman. Kemudian yang ketiga, melayani Allah dengan lebih baik. Nah, maukah hari ini saudara merubah mindset saudara yang mungkin selama ini salah, dan ke depan akan memberikan akal budi saudara untuk belajar dan mempelajari kebenaran? Jawablah itu di hadapan Tuhan. Kiranya renungan hari ini dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas. Pengenalan akan Roh Kudus. Jadi kan pengenalan akan Roh Kudus kan siapa Roh Kudus itu? Oke. Yang pertama kan pribadi ketiga Allah Tritunggal kan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dia adalah pribadi
Ya. di mana memiliki ciri-ciri mengajar, mengingatkan dalam Nehemia 9 ayat 20a, Lukas 12 ayat 12. Kemudian dia juga memiliki pikiran, ya kan? Kemudian dia juga memiliki perasaan dalam Efesus 4 ayat 30, Yesaya 63 ayat 10, dan dia juga memiliki kehendak dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Yang saya mau tanyakan, Roh Kudus itu memiliki pikiran, ada nggak ayat pendukungnya ini? Apakah sama dengan seperti perasaan? Jadi ayat pendukung kalau Roh Kudus itu memiliki pikiran. Jadi ayat nas kita kan tadi dikatakan dia akan mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Berarti, nah, bisa mengajar, bisa mengingatkan, ini jelas menunjukkan bahwa dia mempunyai pikiran. Nah, jadi dasarnya dari ayat nas kita tadi. Gitu. Sekarang yang kedua, saya tiba-tiba teringat Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, pertanyaan saya, istilahnya melawan anak manusia akan diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah kan anak manusia sama Roh Kudus ini kan sebuah pribadi yang sama. Tetapi mengapa dikatakan kalau melawan anak manusia diampuni, tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Itu pertanyaan saya yang pertama ya. Yang pertama dulu aja. Ya. Jadi pertama yang perlu ketahui dulu, apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu bukan mengarah atau lebih kepada pribadi Roh Kudusnya. Jadi yang dimaksudkan dengan dosa menghujat Roh Kudus itu bukan kepada pribadi Roh Kudusnya, tetapi lebih kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, contohnya ketika seseorang sudah diterangi hatinya atau sudah diinformasikan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tetapi orang itu tetap menolak dan bahkan menganggap ajaran itu sebagai ajaran setan. Nah, di saat itulah dia sedang menghujat Roh Kudus. Jadi bukan tindakan kepada pribadi Roh Kudusnya, tetapi lebih kepada pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang tersebut. Bisa nangkap ya maksudnya? Bisa paham? Dengan kata lain itu seperti misal kalau kita tidak percaya akan adanya pekerjaan Roh Kudus, kita tidak percaya akan adanya kehadiran Tuhan, itu sama dengan menghujat Roh Kudus seperti itu? Enggak. Jadi dosa menghujat Roh Kudus ini lebih kepada ketika seseorang itu sudah diterangi hatinya, yang istilahnya sudah diinformasikan bahwa sudah mengetahui kebenaran. Iya, Yesus adalah Tuhan, Yesus ini adalah juru selamat, tetapi orang itu tetap menolak dan bahkan menganggap itu adalah ajaran salah atau ajaran setan. Nah, itulah dia menghujat Roh Kudus. Berarti ini berlaku bagi yang belum percaya juga. Iya, jadi memang orang belum percaya, dan ketika dia itu menghujat Roh Kudus, ya kan, dia dosanya tidak diampuni. Nah, dia tidak diampuni itu jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang percaya. Memang dari awalnya memang dia orang yang tidak percaya. Jadi bukan berarti kita perlakuan dari kita terhadap Roh Kudus ya. Tetapi kita menolak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu, khususnya di dalam hal memberikan penerangan pada saat diterangi kebenaran itu tadi, tapi dia tetap menolak. Berarti lebih ke ini yang di luar ya. Nah, makanya di ayat yang lain dikatakan kalau sampai dosa yang seperti itu sudah, kita tidak perlu lagi untuk mendoakan orang tersebut, karena nggak akan dikatakan kan tidak akan mendapat ampun. Nah, jadi kalau Tuhan sudah tidak akan memberikan pengampunan, ya buat apa kita doakan? Dan nasib orang yang seperti itu udah fix seperti itu.
hanya khusus untuk dosa menghujat Roh Kudus ya, tetapi untuk dosa-dosa yang lain kita tetap perlu mendoakan orang tersebut. Oke, ada lagi. Mungkin ada yang ingin kalau kita murtad Pak, murtad dalam arti pindah ke seberang gitu, itu menghujat? Oh bukan. Jadi belum sampai kepada menghujat. Sebab kalau memang nanti dia itu memang kan banyak tuh kejadian seperti itu kan? Iya. Kalau itu memang bisa saja itu dalam proses jatuhnya dia, terus ada kemungkinan dia masih bisa kembali dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus lagi ya. Berarti bukan dikatakan ini. Jadi kalau yang betul-betul dosa menghujat Roh Kudus itu, orang itu sekalipun tidak pernah menjadi orang percaya dalam hidup. Soalnya kan dalam pemikiran saya kalau orang di luar itu kan memang nggak mengerti akan kebenaran gitu Pak. Yeah. Nah, tapi kan masalahnya kan kita ini sudah mengerti tentang anak manusia, bahkan tentang Roh Kudus. Berarti kan yang bisa menghujatkan cuma orang-orang yang kita ini gitu. Itu pemikiran saya, bukan gitu. Apakah karunia Roh itu berasal dari Roh Kudus? Kalau karunia Roh yang seperti apa yang di dalam Alkitab tulis katakan ya itu memang sumbernya dari Roh Kudus, buah-buah dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu justru menandakan ya kan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah itu dibuktikan dari buah-buah Roh yang lahir itu. Boleh nggak kalau kita berdoa mengutamakan Roh Kudus? Maksudnya? Ya kita berdoa kepada Roh Kudus. Boleh. Makanya tadi kan saya sampaikan di situ justru dari sini kita tahu tadi kan pengenalan akan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, makanya saya pesankan di situ bahwa kita nggak boleh sampai mengesampingkan atau menomorduakan Dia. Berarti kalau karunia Roh itu berasal dari Roh Kudus, bagaimana dengan bahasa Roh? Apakah itu juga dari Roh Kudus? Bahasa Roh yang asli, yang sejati itu dari Roh Kudus, itu dari Allah. Itu. Yang asli ya, yang sejati itu memang dari Allah, dari Roh Kudus. Seperti itu. Soalnya ada yang nggak asli Pak. Iya. Asli sama nggak asli itu maksud. Ada yang nggak asli. Yang nggak asli itu yang satu gereja bisa semua. Gitu. Nah, apakah kita harus belajar tentang bahasa Roh untuk kita bisa membedakan yang asli sama yang enggak? Apakah itu harus kita belajar? Oke, jadi sedikit saya beri penjelasan tentang bahasa Roh. Jadi untuk bahasa Roh itu sebenarnya tujuannya adalah diberikan sama Tuhan itu untuk manusia ke manusia, ya kan? Jadi tujuan diberikannya bahasa Roh yang sesuai dengan Alkitab itu adalah tujuannya sesuai manusia ke manusia. Sesuai Alkitab itu firman Tuhan. Sebentar. Jadi tujuan Allah memberikan bahasa Roh itu tujuannya adalah manusia ke manusia. Peruntukannya bahasa Roh itu adalah manusia ke manusia, bukan manusia kepada Tuhan sebenarnya. Dan ini ketika manusia ke manusia ini mengalami satu problem. Nah problemnya apa? Problemnya adalah bahasa. Nah ketika
Tapi sebentar, maaf tak potong dulu. Itu ada bahasa itu kita manusia sama Tuhan, ada yang di sini. Sebentar, yang namanya saya jelaskan dulu. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan karunia bahasa roh. Nah, karunia bahasa roh ini kan namanya saja karunia, diberikan sewaktu-waktu, tidak bisa dipelajari karena karunia, ya kan? Di saat itu kita memerlukan dan membutuhkan. Yang menjadi isunya adalah ketika manusia ke manusia ini mengalami permasalahan, yaitu satu, bahasa. Contoh, ketika umpamanya Pak Teguh kita utus ke Arab. Nah, di mana Pak Teguh adalah orang Indonesia asli, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah mempelajari bahasa Arab sebelumnya, kemudian tiba-tiba disuruh penginjilan ke sana. Kan pasti pelongo-pelongo. Artinya Pak Teguh nggak akan bisa berkomunikasi dengan mereka, tidak akan bisa menyampaikan atau memberitakan kebenaran Injil di sana karena ada gap bahasa, ada permasalahan bahasa. Nah, di saat itulah Roh Kudus mengaruniakan bahasa roh. Jadi seketika itu yang tadinya maksud saya berarti kan nggak bisa kita belajar kan nggak bisa. Oh enggak, jadi bahasa roh tidak bisa dipelajari. Bukan. Maksudnya tuh ada apa itu pandangan atau ada pembelajaran di luar nalar kita tuh tidak bisa belajar. Tadi kan kita harus belajar dengan tuntunan Roh Kudus supaya kita ngerti, benar kan? Nah, tapi ada yang enggak, ada ibaratnya gini. Orang itu tidak belajar, tapi dia itu minta petunjuk sama Tuhan. Ya, dia bisa pakai. Jadi, ibaratnya seperti tadi tentang karunia bahasa roh ini. Nah, ini saya kan tadi oke. Nah, bahasa roh bisa belajar, tidak bisa. Nah, itu loh. Maksud saya gitu. Jadi tidak bisa dipelajari. Iya, makanya bahasa roh tidak bisa dipelajari memang. Bahasa roh ada belajar. Tidak bisa. Tidak bisa. Bahasa roh itu karunia, dan karunia itu diberikan di saat diperlukan. Jadi bahasa roh tidak bisa dipelajari. Tidak bisa Nah, dipelajari. tadi kan kita bicara kita tetap harus belajar. Maksudnya itu belajar tentang firman Tuhan. Konteksnya belajar. Kalau nggak belajar nggak mungkin kita bisa mengerti. Nah, yang sekarang saya ambil paham ya. Tadi kan konteksnya kan harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa kan. Belajar sama tuntunan Roh Kudus. Nah, tentang sekarang bahasa roh lah. Kan semua orang nggak belajar ya. Loh, konteksnya beda, Pak. Jadi beda ini Pak. Konteksnya beda. Artinya lain yang dipelajari di sini itu bukan mempelajari bahasa rohnya, maksud saya mempelajari hal-hal lain, bukan untuk pelajaran bahasa rohnya. Jadi ya pengetahuan seperti ini. Kalau kita nggak belajar kan nggak tahu kita ternyata Roh Kudus itu bisa dipelajari. Nggak bisa. Kalau untuk bahasa roh tidak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari. Ya misalnya sedikit ya, saya kasih contoh yang misalnya Roh Kudus itu membantu kita sebagai penolong. Contoh kita sekolah, belajarlah anak-anak ilmu hayat, besok ulangan ilmu hayat, belajar di rumah ya, belajar semua sudah baca. Sampai di sekolahan kita sebagai orang percaya, tolong Roh Kudus bantu ingatkan saya dan sebagainya. Nah maka di situ Roh Kudus bertindak. Tapi apabila Anda tidak belajar, tidak pernah membaca itu ilmu hayat, terus ulangan ilmu hayat dipikir minta Roh Kudus sampai pecah kepala, tidak akan terbaca, ini tidak akan terjawab karena kita tidak belajar. Nah kira-kira contohnya gitu loh. Belajar, jadi kita belajar juga ilmu hayat. Saat ulangan kita lupa minta tuntunan, minta Roh Kudus supaya mengingatkan. Karena kita sudah baca, maka Roh Kudus itu loh tadi tanaman ilmu hayat seperti ini, tumbuh-tumbuhan itu seperti ini. Nah diingatkan. Tapi kalau tidak belajar, ya tidak mungkin bisa. Itu konteksnya kira-kira yang belajar itu. Mungkin 101 mungkin ada. Saya barusan lihat di TikTok atau Instagram, bayi kecil, suruh mainan apa itu yang merah kuning hijau. Cepet loh. Iya. Ada, saya sampai berarti dia bayi kan nggak belajar, dikasih mainan, kumpulin biru kuning hijau merah, dicampur gitu cuma berapa detik langsung loh. Ayo. Coba saya Iya. Silakan Pak. Betul. Roh Kudus tadi yang disampaikan bahwa kami itu kan punya tugas peranan ya dalam hidup orang percaya. Pertama itu mengajar ya, didaskolos. Ini mengajar. Nah mengajarnya yang dimaksud ini kan
membantu kita mengerti tentang firman Tuhan. Iya. Iya. Ya, jadi nanti kita pilah dulu dengan karunia roh ya. Nah ini firman Tuhan itu kan susah dimengerti. Nah, bukan berarti karena Roh Kudus membantu kita diam saja, ujuk-ujuk mangkok Bisa. di sini. Jadi orang mau khotbah misalnya dia tidak perlu belajar, itu nggak dia. perlu apa langsung ada di isi otaknya, ya, apa langsung ada di otaknya. Jadi Roh Kudus membantu kita, dia mengajar kita, mengingatkan kita dan sebagainya. Yang kedua itu peranan Roh Kudus itu menolong, itu parakletos. Iya. Yang ketiga itu paragoria itu menghibur, itu peranan Roh Kudus. Jadi kalau dalam kait dengan roh, ini kalau bahasa Yunaninya itu karunia itu pertama harus kita bedakan mana karisma, mana karismata. Karisma itu adalah saat Roh Kudus diberi sebagai karunia, itu karisma. Saya ulang, ketika Roh Kudus diberikan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus diberikan kepada kita orang percaya itu disebut karisma. Tapi kalau Roh Kudus memberikan kemampuan khusus kepada kita itu namanya karismata. Dari kata karismata ini muncul kata karismatik itu. Jadi apa itu karismatik? Gereja yang menekankan karunia-karunia Roh Kudus. Itu kata sifata. Jadi karismata itu adalah ketika Roh Kudus yang dalam diri kita itu memberikan kemampuan-kemampuan khusus kepada kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, saya kutip sedikit di sini tentang bahasa roh. Salah satu karunia bahasa roh itu, salah satu karunia yang diberikan Roh Kudus itu adalah untuk bahasa roh. Coba lihat di sini. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi bahasa roh yang dalam Korintus ini itu adalah roh manusia itu yang berbicara kepada Allah Bapa, sehingga kita tidak mengerti. Kita berdoanya tidak menggunakan logika lagi. Saya baca lagi lebih lanjut. Tetapi siapa bernubuat ini dalam bahasa aslinya itu kayak khotbah ya, atau menyampaikan sesuatu hal-hal yang rahasia kepada manusia. Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi kata membangun, menasihati dan menghibur itu disimbolkan semacam dorongan-dorongan atau khotbah-khotbah yang disampaikan kepada jemaat. Terus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ini dari segi manfaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyertaan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Ini ceritanya begini. Jemaat Korintus itu sukanya ribut pakai bahasa roh. Nah, Paulus bilang apa gunanya itu kalau kebanyakan orang pada akhirnya tidak ngerti. Ya. Ayat yang ketujuh, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk perang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, jadi ini ya, di garis bawah. Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak mengerti. Terus, ini ayat yang 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika ia berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Coba perhatikan baik-baik ya. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, roh pula ya
yang berdoa kan begitu ya, ayat 13. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Paulus itu tidak mau kemudian kalau di tempat umum kayak begitu orang berdoa tidak pakai akal budi. Jadi cuma ngomong tidak jelas begitu. Itu nggak ada gunanya menurut Paulus. Kalau di ruangan pribadi ya mau silakan gitu loh. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah yang diajar itu, yang diajar di gereja-gereja pada umumnya itu yang disebut bahasa roh? Ini pertanyaannya. Karena rata-rata sama bahasanya. Ya, ini persoalannya. Sikira ini minta maaf. Jadi harus, ya pasti sekitar itu. Kalau ada varian sedikit pasti sandal lawas gitu. Begitu. Jadi kalau ada varian-varian yang berbeda. Nah, pertanyaannya apakah itu betul? Nah, ini kan karunia bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Apakah betul Roh Kudus ngasih atau dia cuma karena latah? Nah, kita di sini kita harus lebih jujur. Kalau Roh Kudus nggak ngasih, ngapain kita paksakan? Kan orang bilang supaya kelihatan rohani. Belum karena makanya disebut gereja karismatik. Karena kalau belum bisa berbahasa roh, kita dianggap belum bertobat. Ya, bisa ngerti. Orang pada akhirnya narik kesimpulan, oh saya harus bisa berbahasa roh kalau begitu. Semua ikut-ikutan. Saya nggak bisa kalau cuma mau ikut-ikutan. Mungkin daripada dipermalukan, tak bilang belum bertobat, ya terpaksa ikutan. Sikira dan sebagainya. Cuma pertanyaannya, ayo kita jujur-jujuran di hadapan Tuhan. Kamu bahasa apa, Le? Roh Kudus bilang begitu. Wong saya nggak ngasih kamu karunia itu. Ya, bisa nangkap ya. Jadi kita butuh jujur dalam hal ini. Paulus itu bisa berbahasa roh, cuma tidak boleh digunakan secara serentak di gereja. Kalau ada yang satu, harus minimal ada berdoa untuk ada yang bisa menafsirkan bahasa. Ini nah di sinilah muncul pertanyaan. Loh kok bahasa rohnya kompak? Itu dia. Rame-rame disuruh menjadi persoalan di sini. Kalau kita lebih teliti nanti lebih lanjut ya di dalam jadi bahasa roh yang di sini dalam Korintus ini sebenarnya berbeda dengan yang ada di Kisah Rasul. Kalau Kisah Rasul itu Petrus tuh ngomong dalam bahasanya, tiba-tiba didengar oleh orang yang datang ke sana, didengar dalam bahasa lain. Nah, bahasa asli juga beda. Cuma menggunakan kata glosi di situ. Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi Petrus ngomong dalam bahasanya, orang Arab dengar, kok dia bisa bahasa Arab. Orang Indonesia dengar, barangkali kalau ada di situ, dia kok bisa bahasa Indonesia, gitu. Jadi terjadi mujizat sehingga orang yang tidak mengerti Injil menjadi mengerti Injil. Tapi kalau karunia berbahasa roh yang disampaikan dalam Korintus itu agak beda. Jadi saya percaya ada karunia bahasa roh. Tetapi kalau ditanya apakah bahasa roh yang benar itu seperti yang digunakan sekarang, saya tidak berani jawab. Itu dia. Ya, bisa nangkap ya. Jadi saya percaya ada karunia bahasa roh, tetapi apakah karunia bahasa roh yang sekarang itu yang benar atau tidak, saya tidak berani jawab. Yang kedua, saya mau sampaikan masalah yang Mas Andre tadi. Mengenai apa tadi Mas Andre? Mengenai menghujat Roh Kudus ya. Jadi begini konteksnya itu ayat kata menghujat itu. Yesus khotbah kanan kiri, tapi kok nggak ada yang terima, dia dibilang kerasukan setan. Kan konteksnya gitu ya. Kok dibilang dia orang yang kerasukan setan. Jadi apapun pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan oleh Roh Kudus, termasuk karya-karya Roh Kudus di dalamnya, itu dianggap sebagai pekerjaan setan. Itu jalan cerita. Kemudian dalam kondisi kayak begitulah Yesus kemudian ngomong, kamu kalau menghujat saya nggak apa-apa, tapi kalau menghujat Roh Kudus kamu tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, mengajar kita, dan ya menginsafkan pekerjaan kita. Roh Kuduslah yang menginsafkan. Bagaimana kalau kita tidak percaya pada Roh Kudus atau menghujat dia, bagaimana kita bisa insaf? Pada akhirnya kan tak mungkin kita bisa diampuni. Gitu.
Itu ada bahasa aslinya bagus kalau kita ingin paham. Kata menghujat itu yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terus menerus. Bisa. Jadi sampai akhir hayatnya pun, penolakan terus. jadi nolak terus dia. Pada akhirnya bagaimana dia mau diampuni? Kepada yang bertugas menginsafkan, dia menolak. Berarti contoh kecil aja, nyolong, mencuri. Roh Kudus mengingatkan jangan mencuri, tapi sering mencuri. Kita terus lakukan itu kan sama saja menghujat sampai di garis akhir. Ya, artinya sampai kita mati, kita nggak mau dengar sama peringatan daripada Roh Kudus itu kategori itu sedangkan orang tersebut itu sudah mengaku percaya sama orang percaya begitu ya. Enggak. Yang menghujat Tidak kan? Kalau menghujat itu kan artinya Orang dulu tidak mungkin orang, ada ayatnya bilang, tidak mungkin orang yang percaya pada Yesus pada saat yang sama itu menghujat. Iya. Tapi kan orang itu di luar percaya kan. Jadi sampai di ujung hidupnya dia menolak terus kepada karya Roh Kudus yang menginsafkan ini. Lah bagaimana dia mau diampuni? Tapi sementara orang ini mengaku saya orang Kristen, saya ke gereja, saya rajin ini, saya tahu ini. Nah itu berarti dia itu sebenarnya belum orang percaya, tapi hanya sekedar mengaku, begitu ya Pak ya. Kan kalau Kristen KTP itu kan artinya bukan Kristen sebenarnya. Itu dia, kan ini bukan di luar kita. Kadang-kadang sering mendengar orang dari gereja sendiri. Jadi itu dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan sengaja dan terus menerus, intens sampai di ayat. Itu penekanannya dari kata menghujat itu. Menghujat tadi. Ya. Jadi kan kalau bahasa Yunani itu dia ada gender, ada jenis kelaminnya, ada bentuk waktunya gitu. Jadi dia berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya misalnya, saya mau pergi ke sekolah. I go to school. Kan begitu misalnya. Tetapi ketika dibawa ke dalam bentuk future, dia berubah bentuk. Dia ketika telah dilakukan dalam bentuk past tense berubah lagi bentuknya. Kan begitu tak? Jadi inilah bahasa Yunani itu lebih rumit. Lebih kaya. Ya, jadi dilakukan dengan sadar, sengaja, dan secara terus-menerus. Yang miskin itu bahasa Inggris ya Pak? Oh iya, dalam satu sisi. Contohnya rais. Kalau mau beras, gabah, ya rais semua gitu ya. Tapi ada juga yang kayaknya Pak, bahasa Indonesia miskin. Gitu. Iya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya apa? Degan, no? Bahasa kelapa muda. Jadi Pak Teguh gimana sudah nangkep yang saya bilang tadi? Artinya karunia bahasa roh itu ingat bahwa masih ada perbedaan itu Pak. Kalau di kisah para rasul kan tadi Pak Martin kan bilang ya roh apa itu kalau kita terima Roh Kudus kita untuk menguatkan sesama kita. Tapi kalau yang di 1 Korintus itu beda. Iya. Jadi saya menganut pemahaman itu. Jadi saya menganggap yang di Korintus dengan di Kisah Rasul itu beda. Karena jelas sekali di Korintus itu pertama roh kita yang berdoa bukan akal budi kita. Yang kedua mengucapkan hal-hal rahasia. Ini kata kuncinya di situ. Yang ketiga kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan hal-hal yang rahasia. Butuh penafsiran. Lah kalau memang kemudian seperti yang di Korintus kan nggak butuh penafsir, justru Petrus yang berbicara dalam bahasanya didengar orang banyak, semua orang ngerti, ngapain butuh penafsir lagi? Jadi yang di Korintus dengan ini saya sudah lama selidiki ini Pak. Dari tahun berapa saya selidiki, saya ngambil kesimpulan itu enggak mudah. Ya, karena saya melihat memang ada beberapa cara berpikir. Salah satu Pak Stephen Tong menganggap yang di Korintus dengan di Kisah Para Rasul sama. Tapi kalau kita mau lebih terbuka lagi, lebih baik kita bedakan. Saya berani pertanggungjawabkan. Kalau ada yang mengklaim itu sama, teliti ulang baik-baik. Ya. Jelas sekali maksudnya. Paulus saja sampai dia bilang saya berbahasa roh, tapi dia tahu. Nah, sindirannya di mana di sini?
orang Korintus tuh Pak terlalu demennya pada karunia sampai ngambilkan buahnya. Jadi kan kalau Roh Kudus dalam diri kita itu ada dua hal yang akan terjadi. Satu itu kita punya buah-buah roh, kasih, sukacita, panjang sabar. Yang satu karunia-karunia roh. Gitu. Orang Korintus itu demennya itu sama karunianya, tapi mengabaikan buahnya. Senang bahasa roh tapi tidak punya kasih. Kelakuannya tidak berubah gitu. Misalnya ada yang tidur dengan istri bapaknya. Kalau perjamuan itu kan zaman dulu perjamuannya tak kayak kita kayak kemarin minggu kemarin kan. Kalau kita anggurnya sedikit, atau apa rotinya sih. Kalau di sana kan zaman dulu makan-makan, belum ada aturan kayak kita bikin anggur sedikit. Di tengah jalan Pak, orang menggunakan perjamuan itu sebagai kesempatan aji mumpung, mumpung dapat anggur gratis, mumpung dapat makan gratis. Itulah mulai diatur. Zaman dulu itu makanya perjamuan itu dibagi dua di kemudian hari, perjamuan kudus satu, perjamuan kasih satu. Dulu satu, gitu. Jadi kalau Katolik punya istilah ekaristi, ya. Nah, ya. Jadi dulu itu satu, nanti di kemudian hari berjalan dalam perjalanan pengalaman gereja ini, kemudian ada perubahan-perubahan kayak begitu. Jadi saya rasa kita memang tetap belajar. Jadi kalau ada memang orang yang bisa langsung dia vlog, dia bisa khotbah, bisa apa memahami Alkitab, ya ada mungkin satu dua. Saya juga tidak menutup kemungkinan itu ya. Tetapi pada umumnya terjadi sinergis di situ. Kita ada bagian kita belajar, seperti Pak Wagem bilang tadi, ada bagian Roh Kudus yang menyertai, seperti bapak-bapak gereja katakan. Memang kita tugas kita ya belajar, seolah-olah ya. Namun bergantung penuh juga seolah-olah kita nggak perlu belajar, begitu barangkali kalau di situ. Tapi mohon maaf Pak, kalau tanpa belajar itu mungkin ya saya juga tidak berani menuduh. Tanpa belajar bisa khotbah dan sebagainya, saya tidak pernah. Nah itu tidak masuk sama logika. Kalau dihubungkan dengan logika sama sekali tidak masuk kan? Antara logika dengan Roh Kudus dengan belajar. Bayangkan orang tanpa belajar bisa bicara seperti itu blak-blak. Nah ini kalau dihubungkan logika saya tidak masuk lagi. Kalaupun ada, ya tidak tahu satu dua biji mungkin ya. Tapi secara umum itu omong kosong. Karena ada di Poso kapan hari juga begitu kejadiannya. Karena cuma saya nggak lihat langsung kan, takut kita menghakimi yang kita nggak tahu kan gitu ya. Jadi cuma anak kecil itu tiba-tiba besar khotbah, atau dia belajar omongnya nggak baca, nah gitu bohong ya. Tiba-tiba juga Pak, ini yang jadi santer, jadi berita waktu itu. Ketika dia diundang di satu gereja gitu Pak, langsung dia suruh gali di situ Pak. Tolong digali di depan situ, ada jimatnya kan. Kalau digali beneran ada gitu. Jadi hal-hal yang begitu karena kita tidak lihat langsung juga, lebih baik kita berhati-hati. Kita tidak. Karena penyakit orang zaman sekarang ini Pak, jujur aja ya, memang kecepatan berbicaranya jauh lebih cepat daripada dia belajar menyelidiki. Nah, itu dia. Ya, jadi apa-apa sedikit baru nggak setuju, nggak sama dengan pemikirannya, sudah langsung dia langsung anggap ini ajaran sesat, padahal dia tidak coba cari tahu gitu. Jadi dalam hal ini kita khusus masalah bahasa roh itu harus hati-hati juga, ya harus hati-hati. Saya bergumul ya, dari dulu saya minta karunia itu juga nggak pernah itu. Tapi beberapa minggu yang lalu saya nelpon saudara saya di Bali, dia bilang begini, kalau itu memang karunia, ini secara empiris ya, bukan secara teologis ya. Udah, kamu berdoa aja, tiba-tiba kamu tidak bisa ngomong apa-apa. Kamu udah ngerti kamu ngomong apa, kamu nggak tahu. Cuma orang lain lihat, bahasa apa dia itu gitu. Jadi dia itu nggak pernah bikin-bikin, nggak pernah belajar gitu masalah itu, masalah bahasa begitu itu. Dia bilang begitu. Jadi apakah nggak, saya tanya balik sama dia, apakah nggak bisakah ada peluang untuk setan masuk di situ? Dia jawab dengan singkat. Ini baru beberapa minggu lalu lagi. Padahal dulu sudah saya pernah bahas masalah kemungkinan itu.
sampai dibahas di STAN sana, di sekolah teologi sana. Apa dia jawab? Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan. Dia berdoa. Tiba-tiba ada ayatnya. Tidak mungkin Tuhan memberikan batu kepada anaknya minta roti, dan tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya minta ikan. Dan bagaimana saya berdoa sungguh-sungguh saya dapat begitu, kok kamu bilang saya dapatnya dari setan? Ya, begitu jawabannya dia. Langsung diam, saya pada bisa ngomong. Loh, orangnya orang rohani, hidupnya nggak pernah neko-neko, Pak. Ini sepupu saya nih, nggak pernah neko-neko anaknya, hidupnya diberkati, baru sungguh-sungguh nggak pernah grafiknya itu saya lihat begini, kesetiaan sama istri, kesetiaan dengan anak-anak, selalu taat dalam pelayanan, mengambil bagian orang, membantu orang-orang yang kesulitan kerjaan. Masa kemudian dia yang orang kayak begitu berdoa sungguh-sungguh Tuhan, tiba-tiba dia begitu, kemudian kita klaim itu dari setan? Pertanyaannya, siapa yang berani klaim itu dari setan? Apakah kita maha tahu? Tidak. Iya. Di sini nih kita harus hati-hati betul. Jadi dengan begitu kita lebih bijak lagi, tidak langsung main Kecuali ada dasarnya. Kecuali memang kita diberitahu benar-benar dari Tuhan, itu ada setan di belakangnya, kita bisa buktikan. Bila perlu saling adu kayak Elia dengan nabi-nabi Baal, ya, adu. Ayo kalau memang kamu itu punya dari Tuhan, saya tanding, ayo. Atau situ Tuhan nyatakan mana yang asli, mana palsu. Kalau bisa begitu boleh, tapi kalau enggak jangan, kita diam. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi di seputaran tentang apa yang kita bahas atau pelajari tadi, kita tutup dulu. Kalau sudah tidak ada, kita tutup, kita akhiri dulu, nanti bisa dilanjutkan kembali untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Oke, baik Bapak Ibu, Selval kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita sudah mengakhiri dengan baik, kita sudah bersekutu, belajar bersama dengan baik. Dan sebelum kita mengakhiri, hanya nyanyikan satu buah pujian dan kemudian ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Ketut. Pertolonganmu.
kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan Pak. Bapa Surgawi, saat ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan kami boleh mempunyai kesempatan belajar tentang Engkau Roh Kudus. Engkau adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang kami puja dan kami sembah. Kami bersyukur karena kami mengerti peranan Engkau di mana Engkau mengajar kami, Engkau menolong kami, Engkau menghibur kami Tuhan. Saat ini juga kami sadar bahwa Engkau punya peranan yang begitu vital, namun ada juga tanggung jawab dan peran kami dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Engkau terus cerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan di bawah pimpinan kuasa Kudus. Untuk Pak Wagem yang Tuhan telah pakai, Tuhan pakai semakin hari semakin ajaib dan heran untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terus Tuhan melaluinya nama Tuhan terus dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Berkati keluarganya, pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi keluarga Pak Hardin Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala pekerjaan, pelayanan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan, senantiasa Tuhan campur tangan sehingga mendatangkan berkat yang melimpah, berkat jasmani menjadi bagiannya, berkat rohani menjadi bagiannya, kesehatan, umur panjang, semuanya menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Dengan itu melaluinya Tuhan banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba Tuhan ini untuk hormat kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Teguh Tuhan, kami serahkan Pak Teguh dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berkati bisnisnya, perlancar usahanya, jauhkan dari segala mara bahaya pencobaan, segala usahanya Engkau lindungi Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan melalui Pak Teguh nama Tuhan juga dipermuliakan. Engkau berkati segala persoalan-persoalan yang mungkin sedang dihadapi, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan apapun yang sedang dihadapi, sehingga melaluinya semuanya itu Tuhan berkat jasmani mengalir dalam kehidupannya, berkat rohani juga demikian, kesehatan, umur panjang, dan semuanya Tuhan menjadi bagian dari Pak Teguh. Kami juga berbagi Mas Andre Tuhan dalam segala pergumulannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Engkau akan campur tangan bisnisnya, pekerjaannya, pelayanannya, masa depannya, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang melawat Mas Andre dan akan menjawab segala pergumulan bersama Mas Andre sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami serahkan juga bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini. Pak Willy Tuhan berkati, perlancar usaha showroomnya Tuhan, apapun yang dikerjakan Pak Willy berhasil, kesehatan, kekuatan, umur panjang menjadi bagian daripada Pak Willy. Kami juga berdoa bagi Pak Sugi, Pak Daniel, kami juga berdoa bagi Pak Edi, Pak Yohanes, dan semua sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali. Pak Nehemia juga Tuhan, mari Engkau tilik mereka satu persatu sehingga suatu saat mereka kembali boleh bergabung di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan, saling menghibur. Tuhan juga kami berdoa secara khusus bagi Pak Frans satu yang tidak bisa bersama-sama. Tuhan berkati usahanya, Tuhan perlancar usaha bengkelnya, usaha cateringnya, dan usaha-usaha lainnya Tuhan. Mari Engkau lawat anak Tuhan yang setia melayani Tuhan ini, sehingga melalui semuanya itu Tuhan kesetiaannya tambah hari tambah kuat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami, tibakan kami dengan selamat dan senantiasa lindungi perjalanan kami, dan kami boleh bertemu di hari Minggu besok di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersekutu bersama-sama di bawah pelayanan Pak Ezra. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.